rakyat itu aspirasinya dijalankan oleh calon kandidat capres ini. Dari segi ekonomi, dari segi penegakan hukum, ini rakyat rindu penegakan hukum nih, ya. Dari segi pemberantasan korupsi. Dari 3 kandidat capres ya, itu ada Pak Prabowo yang latar belakangnya militer dan kemampuannya juga saya lihat luar biasa ya, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal ya. Terlepas daripada dahulu juga ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati rakyat, tapi itu sudah bisa diobati ya, dan sudah juga dibuktikan bahwa Prabowo itu adalah orang bekerja dan negarawan ya. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan Keamanan, kita lihat memang cukup baik dan cukup mampu untuk bisa mengendalikan itu semua. Dan yang kedua itu ada akademisi ya, Anies Baswedan ya, mantan gubernur DKI. Memang dia dari segi ilmu pengetahuan ya itu luar biasa, S3 ya, dan pengalamannya juga di dalam pendidikan juga boleh diandalkan. Dan yang ketiga itu ada Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, dan ya memang kalau dari segi pendidikan cuma S1 ya, dan dari pengalaman juga belum banyak pengalamannya, dan juga memang itu Jawa Tengah termasuk ke-15 daerah termiskin di Indonesia. Jadi saya pikir rakyat tahu siapa yang harus dipilih dan siapa yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kekurangan-kekurangan yang memang belum tersentuh oleh Pak Jokowi. Nah, jadi dari ketiga ini silakan rakyat memilih mana yang memang benar-benar bisa menjadikan ya rakyat itu aspirasinya dijalankan oleh calon kandidat capres ini. Dari segi ekonomi, dari segi penegakan hukum, ini rakyat rindu penegakan hukum nih ya. Dari segi pemberantasan korupsi, ini memang luar biasa nih. Jadi kaitannya erat sekali penegakan hukum dengan pemberantasan korupsi. Karena kita tahu di KPK ini kan sekarang udah banyak penyamunnya kan. Dan saya lihat juga beberapa bulan terakhir ini sudah banyak pegawai KPK yang diperiksa karena melakukan pungli di KPK sendiri, termasuk juga pelecehan seksual. Oke, Bang. Kalau Bang lihat kan backgroundnya tadi kan 2 dari sipil, 1 dari militer kan ya. Iya, kalau Abang lihat kira-kira negara kita butuh yang mana sih Bang? Apakah sosok dari militer lagi atau sosok sipil lagi seperti halnya kemarin Pak Jokowi? Kalau saya ditanya, saya sebagai praktisi hukum, saya pikir saya ingin orang yang tegas ya. Nah, yang tegas itu ada pada Pak Prabowo ya. Tegas, berani, dan berwibawa ya. Jangan lihat dulu masa lalunya, tetapi sekarang kita sudah semua rakyat melihat kemampuannya dan sudah dibuktikan bahwa dia bukanlah orang yang selalu menjadi orang yang dibicarakan di belakang menyakiti hati rakyat. Tidak, itu hanya beberapa gelintir, dan itu juga temporer karena ada kepentingan politik. Tetapi sekarang ini kita lihat negara Indonesia ini bisa berwibawa dan bisa kuat dan bisa disegani oleh negara asing ya, ada di tangan Pak Prabowo. Oke, jadi kalau Abang lihat apa sih harapan yang Abang titipkan atau Abang ini kan amanahkan pada Pak Prabowo jika nanti terpilih, seperti apa sih? Ya, saya sebagai orang yang tadi saya sampaikan bahwa saya rakyat biasa dan saya seorang praktisi hukum, melihat semuanya ada di Prabowo ya.
satu dia berwibawa, dia punya kemampuannya pun juga luar biasa. Dengan negara asing pun dia memang pendekatannya bagus, dan kinerjanya bisa kita lihat seperti apa sekarang ini membangun pertahanan keamanan dengan alutsista yang serba modern dan serba canggih. Seperti Pindad itu juga direorganisasi menjadi satu industri alutsista untuk kepentingan pertahanan keamanan. Kalau beliau memimpin negara ini, mudah-mudahan juga beliau terpilih nanti di 2024, dan rakyat juga melihat memang ada pada Prabowo semuanya. Saya pikir rakyat nggak usah ragu-ragu untuk memilih dia, silakan pilih ya, karena itulah yang terbaik saat ini. Nah, kalau yang satu lagi ya silakan rakyat melihat track recordnya seperti apa ya. Satu, mantan gubernur, udah tahu track recordnya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Pak Ganjar Pranowo seperti apa. Tapi kalau Pak Prabowo sudah kita lihat sepak terjangnya, kemampuannya, dan kewibawaannya. Oke, mungkin Bang, kalau dari segi hukum, apa yang Abang harapkan sebagai seorang juga praktisi hukum juga nih? Ya, memang Pak Prabowo harus mencari pendampingnya, cawapresnya. Nah, cawapresnya siapa nih? Artinya, kalau saya ditanya pribadi, saya bilang, ya paling tepat itu Mahfud MD. Sekalipun banyak ya, di situ ada Puan Maharani, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan mungkin juga ada yang lain-lain lagi yang belum muncul ya, karena semua masih digodok ya. Nah, jadi dari beberapa cawapres ini yang saya lihat memang berani untuk mereformasi hukum, ya Pak Mahfud. Maka kalau beliau dikombinasikan dengan Pak Prabowo, saya pikir itu yang paling tepat kombinasi ini. Satu untuk hubungan dengan negara luar, satu untuk penegakan hukum di dalam negeri. Nah, karena udah carut marut nih, KPK juga udah nggak bisa kita andalkan kan. Jadi memang kita juga berharap momentum penegakan hukum ini bisa dipakai oleh Pak Prabowo dalam kampanyenya nanti, merampas aset para koruptor dan menghukum koruptor seberat-beratnya. Sekarang kan semua udah nggak ada lagi takutnya dengan hukum kan, tidak ada takutnya lagi dengan korupsi, yang semua udah berjemaah, mulai dari paling bawah sampai paling atas, dan bahkan itu lebih banyak di Senayan, ya, banyak sekali di Senayan, sehingga sampai korupsi BTS pun tidak ada yang bersuara dari Senayan. Semua pada tutup mulut, apakah udah kebagian atau tidak. Kasus Ferdy Sambo dulu, ya kan, Ferdy Sambo, kan kita lihat nggak ada yang bicara dari Senayan seperti apa. Nah, ternyata kan jauh ke belakang kita lihat memang sudah ada atur-mengatur, bagi-membagi. Nah, inilah yang pengalaman-pengalaman buruk di Republik ini harus memang kita hilangkan, kita serahkan semua kepada Pak Prabowo dengan timnya nanti yang akan dipilih untuk menjadi cawapresnya, pendampingnya, untuk bisa memang Republik ini menjadi republik yang besar, republik yang menuju kepada keadilan dan kemakmuran, dan hukum itu memang menjadikan panglima dari semua kepentingan-kepentingan negara ini. Dan kita tetap kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Bang atas waktunya. Nah, jadi saya sebagai praktisi hukum menginginkan supaya negara ini tetap kita beri dulu Pancasila dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tanpa amandemen. Saya pikir itu yang paling pokok untuk kokohnya Republik ini. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.